Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya baik-baik saja ya, sehat-sehat semua. Oke, di sini kakak akan memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Egi Sefilia Melita. Di sini kakak dari Pendidikan Biologi angkatan 2019 Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita membahas mengenai materi mutasi, ada baiknya loh kita mengetahui apa tujuan pembelajaran mutasi ini pada pertemuan kali ini. Yang kita harus ketahui bahwa tujuan pembelajaran mutasi ini kita ingin menguraikan peristiwa mutasi. Adik-adik sudah tahu kan tujuan pembelajaran kita? Jadi sekarang kakak ingin bertanya, apa sih itu mutasi? Adik-adik pernah tidak mendengar kata mutasi? Atau belum pernah? Kalau adik-adik belum pernah mendengar dengan kata mutasi, nah adik-adik sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan mutasi tadi? Ya benar, mutasi tadi adalah perubahan bahan genetik baik DNA maupun RNA pada tingkat gen maupun kromosom. Jadi jangan lupa untuk diingat ya. Kakak ingin bertanya lagi nih sekali lagi, adik-adik sekalian sudah tahu belum apa sih yang menyebabkan terjadinya mutasi tadi? Jadi kalau adik-adik belum tahu, mutasi itu terjadi karena makhluk hidup berusaha untuk menyesuaikan diri dengan alam. Jadi mutasi itu terjadi karena keinginan atau usaha dari suatu makhluk hidup untuk menyesuaikan dirinya dengan alam itu sendiri. Karena apa? Karena alam itu tidak bersifat konstan. Jadi alam itu berubah-ubah ya. Jadi, makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri itu akan punah secara perlahan karena dia tidak bisa menyesuaikan diri pada lingkungannya. Nah, jadi untuk bertahan hidup dan menjaga kelestariannya, spesies itu akan selalu mengikuti perubahan sesuai dengan sifat alam di sekelilingnya yang selalu mengalami perubahan. Perubahan ini dinamakan dengan evolusi yang sumbernya adalah mutasi. Nah, sedangkan pelaksanaannya disebut dengan seleksi alam ya adik-adik. Nah, penyebab mutasi disebut dengan mutagen atau agen mutasi. Kebanyakan mutagen adalah bahan fisika, kimia, ataupun biologi yang memiliki daya tembus yang kuat sehingga dapat mencapai bahan genetis dalam inti sel makhluk hidup. Nah, contohnya zat radioaktif, zat kimia, zat keras baik virus, namun ada juga yang mutagen yang tidak begitu jelas ya. Contoh spesies yang bermutasi itu apa saja sih adik-adik? Jadi contoh spesies yang bermutasi itu kita ambil contoh pada ngengat. Nah, di mana pada awalnya ngengat itu berwarna putih. Nah, kemudian bermutasi menjadi warna hitam loh adik-adik. Jadi awalnya ngengat itu berwarna putih, kemudian bermutasi menjadi warna hitam. Karena apa? Ngengat hitam ini cocok tinggal di daerah industri. Jadi yang penuh dengan asap, jelaga, tapi tidak cocok hidup di daerah pertanian dan kehijauan. Nah, di daerah adik-adik sekalian sudah paham kan sedikit banyaknya mengenai mutasi? Jadi untuk memperkuat pemahaman adik-adik sekalian, ada baiknya adik-adik untuk menonton video berikut. Nah, silahkan dilihat ya video di samping. Kita tunggu. Setelah adik-adik memahami isi video tadi, maka nanti kakak akan menjelaskan lebih lanjut apa sih isi video tersebut.
Baik adik-adik sekalian, kalian sudah menonton video sampai akhir ya. Jadi, apa sih kesimpulan dari video yang kalian tonton tadi? Sudah tahu belum? Kalau belum, kita akan membahas bersama ya. Jadi, adik-adik lihat pada gambar di samping. Ya, gambar pertama kita bisa lihat bahwa ada gambar tomat yang berwarna merah. Kemudian ada juga gambar tomat yang berwarna ungu ya adik-adik. Kita lihat juga yang di bawah. Ini ada gambar buah semangka yang warnanya merah dan ada juga buah semangka yang berwarna kuning. Iya, benar. Nah, adik-adik sekalian harus mengetahui kenapa sih itu bisa terjadi. Nah, dua proses gambar di samping itu merupakan contoh dari mutasi. Bahwa mutasi juga selain dipengaruhi oleh seleksi alam maupun kemampuan makhluk hidup itu untuk menyesuaikan di alam. Nah, mutasi juga dapat terjadi karena perbuatan manusia atau dengan bantuan manusia. Nah, mutasi yang dimaksud ini contohnya adalah bentuk dari rekayasa genetika. Disebut dengan modifikasi genetika yang dilakukan langsung oleh manusia yang merupakan manipulasi langsung gen atau suatu organisme menggunakan bioteknologi. Sebelum itu adik-adik juga harus tahu ya apa itu bioteknologi. Bioteknologi itu adalah suatu cabang ilmu pengetahuan dari turunan dari biologi dan berhubungan dengan teknologi. Itu yang berhubungan dengan teknologi. Nah, hal ini merupakan satu set teknologi yang digunakan untuk mengubah susunan genetik dari sel. Jadi, perubahan ini terjadi karena bantuan manusia, bukan karena seleksi alam maupun pengaruh dari yang kita bahas tadi, pengaruh fisika, kimia, maupun biologi dari alam. Tapi ini murni dilakukan oleh manusia. Kenapa? Karena suatu organisme yang dihasilkan melalui rekayasa genetika ini dianggap dimodifikasi secara genetik dan etnis yang tujuannya agar menghasilkan banyak tanaman-tanaman yang bermanfaat bagi kita, bagi manusia, yang bisa dimanfaatkan bagi manusia. Ini bersifat komersial yang telah dimanfaatkan ekonomi, manfaat yang sudah dirasakan manfaat ekonominya oleh negara-negara maju dan berkembang. Biasanya ini sudah ada di negara-negara Eropa dan Cina. Jadi, tanaman yang adik-adik lihat di samping itu adalah contoh dari mutasi dengan bantuan manusia ya. Jadi, adik-adik tidak perlu takut kenapa kok ada sih tomat yang berwarna ungu, kok ada sih ini semangka yang berwarna kuning. Ya, itu tadi contoh dari mutasi dengan bantuan manusia. Baik adik-adik sudah tahu kan sedikit banyaknya penjelasan mengenai video kita yang kita tonton tadi ya. Jadi, dari video tadi dapat kita ingat kembali bahwa mutasi adalah peristiwa perubahan bahan genetik baik berupa DNA maupun RNA yang terjadi pada suatu makhluk hidup yang bersifat menurun, baik dengan bantuan karena seleksi alam maupun karena bantuan manusia itu sendiri berupa bioteknologi ya. Jadi, kita akan mengetahui macam-macam mutasi. Jadi mutasi itu ada bermacam-macam ya adik-adik sekalian. Yang pertama itu berdasarkan sel yang bermutasi. Jadi mutasi itu dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan sel yang bermutasinya. Yang pertama itu yang dinamakan dengan mutasi somatik, yang kedua dengan mutasi gametik. Nah, mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel somatik, yaitu sel yang ada di dalam tubuh makhluk hidup seperti sel kulit. Nah, mutasi ini tidak akan diwariskan pada keturunannya. Mutasi gametik sendiri yang kedua itu mutasi gametik terjadi pada sel gamet, yaitu sel organ reproduksi yang meliputi sperma maupun ovum pada manusia. Karena terjadinya pada sel gamet, maka ini akan diwariskan kepada keturunannya. Yang kedua itu mutasi berdasarkan tempat terjadinya. Nah, berdasarkan tempat terjadinya mutasi itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama mutasi besar dan mutasi kecil. Nah, apa itu mutasi besar? Mutasi besar atau disebut dengan gross mutation adalah perubahan terjadi pada struktur dan susunan kromosom. Nah, mutasi kecil adalah point mutation, adalah perubahan yang terjadi pada susunan molekul ADN atau gen. Lokus gen itu sendiri tetap. Mutasi jenis ini yang menimbulkan alel. Mutasi dapat terjadi pada tingkat DNA maupun kromosom tadi.
Perubahan pada sekuens basa DNA akan menyebabkan perubahan pada protein yang dikode oleh gen. Nah, contohnya, bila gen yang mengkode suatu enzim mengalami mutasi, maka enzim yang dikode oleh gen mutan tersebut akan menjadi inaktif atau berkurang keaktifannya akibat perubahan sekuens asam amino. Namun, mutasi dapat pula menjadi menguntungkan bila enzim yang diubah oleh gen mutan tersebut justru meningkat aktivitasnya dan menguntungkan pada sel itu. Juga harus tahu ya bahwa mutasi itu ada berbagai macam jenis. Yang pertama berdasarkan kejadiannya. Berdasarkan kejadiannya, mutasi itu dibagi menjadi dua, itu spontan dan induksi. Apa itu mutasi spontan? Mutasi spontan atau mutasi perubahan materi genetik yang terjadi akibat adanya suatu pengaruh yang tidak jelas baik dari lingkungan luar maupun internal organisme itu sendiri. Mutasi ini terjadi di alam secara alami, spontan, dan secara kebetulan. Yang kedua tadi induksi. Kita ketahui induksi mutation dengan bantuan manusia. Nah, mutasi terinduksi ada mutasi akibat paparan dari sesuatu yang jelas, misal paparan sinar UV. Secara mendasar tidak terdapat perbedaan antara mutasi yang terjadi alami maupun mutasi induksi ini. Selanjutnya ada berdasarkan sel yang bermutasi tadi, sudah kakak kasih tahu ya, yang mutasi somatik dan mutasi gametik. Nah, ada juga yang berdasarkan perubahan kode genetik. Yang pertama, mutasi salah arti, yaitu perubahan kode genetik yang umumnya pada posisi pertama dan kedua pada kodon, sehingga menyebabkan asam amino yang terikat pada rantai polipeptida itu akan berubah. Yang kedua ada mutasi diam, yaitu silent mutation, yaitu perubahan pasangan basa di dalam gen pada posisi ketiga kodon yang menimbulkan perubahan suatu kode genetik tetapi tidak mengakibatkan perubahan atau pergantian dari asam amino yang mengkode. Yang ketiga ada mutasi tanpa arti adik-adik, di mana non-essence mutation, yaitu perubahan kodon asam amino tertentu yang menjadi stop kodon yang mengakhiri rantai mengakibatkan berakhirnya pembentukan protein sebelumnya selama waktu translasi. Dengan kata lain, pada mutasi tanpa arti terjadi perubahan kodon triplet dari kodon basa N asam amino tetapi tidak mengakibatkan kesalahan dalam pembentukan protein. Hasilnya, hampir semua mutasi tanpa arti mengarah pada inaktifnya suatu protein yang menghasilkan fenotip mutan. Misalnya ada mutasi pergeseran, yaitu kerangka atau perubahan rangka. Mutasi ini merupakan akibat dari pertambahan atau hilangnya suatu atau lebih nukleotida di dalam satu gen. Hal ini mengakibatkan bergesernya kerangka pembacaan. Selama berlangsungnya sintesis protein, pembacaan sandi genetis dimulai dari suatu ujung acan protein yaitu mRNA dan dibaca satuan 3 basa secara runut. Baik adik-adik sekalian, terima kasih sudah menyimak video kakak. Di sini kita akan simpulkan bersama ya apa hasil dari pembahasan kita tadi. Yang pertama, itu pengertian mutasi. Apa itu mutasi? Jadi kita ketahui bersama bahwa mutasi itu ada perubahan yang terjadi pada makhluk hidup baik berupa bahan genetiknya, berupa DNA maupun RNA yang terjadi pada makhluk hidup yang dapat diteruskan pada keturunannya. Dan mutasi itu dapat terjadi secara alami maupun secara bantuan manusia. Yang secara alami ini bertujuan untuk melindungi dirinya atau keturunannya agar tidak punah karena seleksi alam. Yang kedua, mutasi juga dapat terjadi dengan bantuan manusia karena adanya yang dinamakan dengan bioteknologi yang bertujuan untuk kemakmuran atau kebermanfaatan bagi masyarakat itu sendiri ya adik-adik, dan berbagai macam contoh dari jenis maupun mutasi. Yang pertama mutasi somatik, yang kedua ada mutasi gametik. Nah, terus ada berdasarkan tempat terjadinya mutasi juga. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas pada pertemuan kedua. Sampai jumpa. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.